Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa bapak ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahim rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya juga, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kembali kita dapat merangkai lembaran-lembaran kehambaan kita atau juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari apa yang telah kita guratkan dalam tinta kehidupan ini senantiasa itu bernilai menjadi bagian dari amal-amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tiadalah amal itu bermakna selain daripada amal yang mendapatkan keridhaan dari Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita melukiskan yang namanya makna keberkahan, maka yang terbayang di benak kita bahwa yang dinamakan dengan berkah itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi hal-hal yang berupa kenikmatan, maka itulah yang dinamakan dengan keberkahan selama ini dalam pemaknaan kita. Hal-hal yang indah, itulah yang ada dalam anggapan kita bahwa sebenarnya itulah makna berkah. Sehingga pada saat misalnya kita menghadiri pernikahan, kita juga sering mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasul, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Atau pada saat kita bertemu dengan saudara kita, maka kita pun juga terkadang mengucapkan barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu. Atau kita ingin mendoakan agar umur orang adalah umur yang barakah, maka kita pun mengucapkan barakallahu ala umrik, semoga Allah memberkahi umurmu. Tetapi benarkah yang namanya
Nah, yang namanya barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, yang namanya berkah itu ternyata pertama adalah kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Setiap keadaan yang menjadikan seseorang itu bertambah ketaatannya kepada Allah, itulah yang dinamakan dengan keberkahan. Betapa banyak orang yang diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, tetapi ternyata dalam keseharian hidupnya full dari pagi sampai dengan sore, bahkan juga sampai di malam hari, ternyata tidak satu pun dari waktu-waktu yang telah dia lewati dalam rangka menyuguhkan lembaran-lembaran goresan-goresan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hidupnya hanya dihiasi oleh kesenangan-kesenangan dia untuk mengumpulkan harta. Bukan kita dilarang untuk mengumpulkan harta, silahkan. Di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai salah seorang yang kaya raya, kemudian Utsman bin Affan. Tetapi kalau kita memaknai yang namanya berkah itu hanya kesehatan, tetapi ternyata dengan nikmat kesehatan dia mempergunakan justru semakin jauh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi betapa banyak juga orang yang pada saat ditimpa sakit, diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, cobaan sakit, justru pada saat itu dia memiliki waktu yang banyak untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pada saat seseorang sakit, semalaman karena kau kuring semalaman, karena sakitnya badan ini, remuknya badan ini. Tetapi ternyata di dalam keadaan sakit itu dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktunya, taqarrub ila Allah, kedekatannya kepada Allah. Setelah selesai zikir, dia baca Al-Qur'an sampai sepertiga dari malamnya pun dia gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi orang yang dalam keadaan sakit itu justru sakitnya itu membawa keberkahan baginya. Misalnya pada saat sehat ternyata dia tidak punya waktu, jangankan untuk baca Al-Quran, zikir kepada Allah saja, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dia tidak sempat. Tetapi ternyata pada saat sakit itu waktunya lebih panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan pada saat kemarin sakit Covid, Pak, kan minimal 14 hari, Pak. Dalam keseharian hidupnya itu dipenuhi dengan aktivitas, Pak. Dari pagi sudah berangkat, kemudian pulang-pulang di malam hari, tidak sempat lagi. Bahkan salat berjamaah juga tidak sempat. Tetapi justru pada saat Allah timpakan sakit kepadanya, alhamdulillah kata sini, pada saat kemarin sakit isolasi, baik itu isolasi mandiri atau juga isolasi di rumah sakit, sempat baca Al-Quran, bahkan khatam. Karena apa? Waktunya lebih panjang dia gunakan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi orang yang Allah timpakan sakit kepadanya, justru sakit itu membawa keberkahan baginya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau suatu ketika pernah dipegang oleh salah seorang sahabat. Ternyata sakit, Nabi dalam keadaan sakit pada saat itu, yang panas badan beliau, demam. Kemudian Nabi pun berkata, sesungguhnya sakit yang ditimpakan kepada seorang Nabi dan Rasul itu 2 kali lipat, Pak. Sakit yang dialami oleh orang biasa, kalau dia mengalami panas 37 atau taruhlah misalnya sampai 39, seorang Nabi dan Rasul pada saat mereka panas, mengalami panas badan, itu bisa sampai 78 derajat Celcius. Ini Nabi. Kalau seandainya kita mengatakan bahwasanya keberkahan itu adalah kesehatan, berarti kenapa Nabi
saking lamanya beliau mengalami yang namanya sakit kulit 18 tahun. Jadi kalau seandainya kita mengatakan berkah itu konotasinya hanya sehat, berarti kenapa nabi-nabi Allah yang ditimpa dengan sakit yang berkepanjangan? Berarti selama ini konotasi kita, pemaknaan kita tentang berkah itu masih keliru. Maka itu dikatakan kullu ma tuzidukum fit ta'am, entah itu sehat ataupun sakit. Jikalau sehat dan sakit itu membawa seseorang dalam keadaan ketaatan yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya sakitnya itu adalah sakit yang penuh dengan keberkahan. Kemudian ada juga seorang wanita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, bukan hanya karena sholatnya, kalau sholat itu utama tentunya. Jadi maksudnya ada amal lain yang mengantarkan wanita tadi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas kepada sahabat-sahabat yang lain, "Ala ulaika imra'atan min ahli jannah, apakah kalian ingin aku tunjukkan seorang wanita yang wanita ini adalah sebagai calon penghuni surga, ahli surga." Kemudian lalu Ibnu Abbas pun menceritakan dulu ada seorang wanita sauda yang kehitam-hitaman. Memang dia berasal dari Habasyah. Habasyah itu sekarang namanya adalah Ethiopia. Seorang wanita muda berasal dari Ethiopia yang dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasul, ini usra, wahai Rasul, ulun ini mengalami sakit ayan, dan pada saat sakit ayan ini, pada saat itu terkadang tersingkap aurat ulun. Maka wahai Rasul, doakan ulun agar ulun bisa sembuh daripada penyakit ayan tersebut." Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "In syi'ti, kalau engkau mau kata Nabi, maka aku akan doakan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan penyakit ayan. Tetapi in syi'ti isbiri, kalau engkau ingin juga maka bersabarlah, karena sesungguhnya ganjaran daripada kesabaran itu adalah surga." Mendengar tawaran Nabi terhadap orang tersebut, maka orang tadi, wanita tadi pun memilih yang kedua, Pak. Aku memilih yang kedua, bersabar dalam sakitku. Maka pada saat itu sebenarnya itu adalah pilihan yang tepat. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya setelah dia sebelum pulang, dia pun berkata kepada Nabi, "Wahai Rasul, kalau begitu doakan dulu, doakan agar pada saat ulun mengalami penyakit ayan itu, usra itu, ulun tidak tersingkap aurat." Masih sempat Pak, orang dalam keadaan itu masih sempat memikirkan auratnya. Padahal kalau dalam hukum fikih, kalau orang sudah tidak dalam keadaan sadar itu kan tidak terkena taklif hukum, terbebas dia mau melakukan apapun, maka dalam hal ini tidak dikenai hukum. Termasuk juga orang ayan, walaupun pada saat itu tersingkap sekalipun auratnya, karena dia tidak dalam keadaan sadar, maka otomatis dia diampuni atau dalam dia tidak terkena hukum. Nah, tetapi sempat-sempatnya dia meminta kepada Rasul. Tapi betapa banyak saat ini orang yang sadar, wanita tadi karena sadar tapi meminta kepada Nabi agar didoakan tidak tersingkap auratnya pada saat dia mengalami penyakit ayan tersebut. Tetapi saat ini betapa banyak orang atau wanita yang dalam keadaan sadar tapi sengaja membuka auratnya. Nah, pada saat itu dikisahkanlah setelah dia pulang dari hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikisahkan bahwa beberapa saat setelah itu dia pun mengalami ayan. Tetapi alhamdulillah doa Nabi atasnya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat wanita tadi mengalami ayan tidak tersingkap auratnya, tertutup auratnya. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahumullah. Jadi jika kita menganggap bahwa yang namanya barokah adalah hanya berupa kesehatan, tetapi kenapa gara-gara sakitnya orang tadi, kesabaran daripada dirinya
sayyi'ah, akan dapat menggugurkan dosa. Maka mendengar Nabi bersabda demikian, yang namanya sakit itu dapat menggugurkan dosa. Pulang-pulang dari majlis Nabi, Ubay bin Ka'ab pun berdoa, ya Allah, berikanlah aku sakit demam. Ternyata betul Pak, pada saat setelah dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Karena harapannya dengan sakit yang ditimpakan itu bergugurlah dosa-dosa yang kita miliki. Jadi kalau misalnya kita sakit, jangan mengeluh, itu kuncinya Pak. Bagaimana pada saat kita sakit, sesungguhnya itu adalah sebagai peluruhan daripada dosa-dosanya. Nah, Ubay bin Ka'ab 30 tahun, tetapi di dalam doa itu Ubay bin Ka'ab memohon agar dengan sakitnya itu tidak menghalanginya daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghalanginya daripada jihad fi sabilillah. Ternyata sakit demamnya itu hanya terjadi pada saat di sore hari sampai pagi hari. Jadi menjelang sore hari baru panas tinggi dialaminya sampai subuh. Setelah itu selesai. 30 tahun lamanya. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika juga ada seorang wanita Ummu Sa'id. Beliau ini demam sampai tinggi, sampai bergetar tubuh Ummu Sa'id ini. Kemudian Ummu Sa'id pun dalam artian apa? Dia mencela penyakit demamnya. Semoga Allah tidak memberkahi demam ini, kata Ummu Sa'id. Mendengar hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbil humma, kata Nabi, jangan engkau mencela yang namanya penyakit demam. Fa innaha tudhibul khataya, sesungguhnya yang namanya demam atau penyakit itu akan dapat menghilangkan atau juga menggugurkan dosa bani Adam, anak-anak Adam. Kama yudhibul kir khabathal hadid, sebagaimana kikir itu membersihkan karat-karat daripada hadid, besi. Jadi kalau misalnya kita punya besi, kemudian mungkin terkena air dan sebagainya, lalu kita kikir untuk membersihkan, maka sesungguhnya sakit itu adalah ibarat seperti itu. Dengan sakit yang Allah timpakan, maka sesungguhnya itu akan dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Antara itu adalah sakit yang ringan sampai dengan sakit yang berat. Bagaimana kesabaran seseorang di dalam mengalami sakit tersebut. Nah, Bapak Ibu hadirat rahimani wa rahimakumullah, hadis tadi adalah hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya dengan sakit yang dialami, termasuk juga tadi sakit humma, demam, walaupun demam minum paracetamol selesai ya. Tapi ternyata luar biasa, dengan sakit itu apabila akan dapat mendekatkan diri seseorang, menambah uzilukum fit ta'ah, menambah ketaatan kalian kepada Allah, maka sesungguhnya sakit bagi diri seseorang berarti itu adalah sakit yang penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahullah. Kemudian selanjutnya, jikalau yang namanya berkah itu konotasinya hanya yang indah-indah saja, yang baik-baik saja. Tetapi kenapa kalau misalnya yang indah, berarti Bali itu adalah negeri atau juga wilayah yang penuh dengan keberkahan. Ya kan, karena di Bali itu indah-indah semuanya. Tetapi justru di dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkahi sekelilingnya, jadi Mekah dan Madinah itu adalah negeri yang tandus, gersang. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail dan juga Hajar ke Mekah, yang pada saat itu namanya adalah pegunungan Faran. Jangankan tumbuhan, air saja tidak ada. Jadi tumbuhan yang kecil sekalipun, rumput sekalipun tidak ada. Namun kita tongkat kayu dan tanaman jadi tanaman aja. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkat itu mungkin bumbil kayu ditajam tumbuh.
Kalau batu itu kita lemparkan misalnya biji, maka tumbuh. Pian lemparkan biji salak di Arab dahulu, kalau ini amun pian datang ke Arab di Mekah atau ke Madinah ini semuanya hijau-hijau. Tapi awal-awalnya itu adalah negeri yang gersang, tandus. Pian lempar biji salak yang tumbuh, mungkin biji yang tumbuh adalah kurma. Karena tentu yang namanya salak itu biasa di wilayah atau daerah yang di situ banyak air. Sementara kurma itu biasa tumbuh di dataran yang tinggi atau juga yang di situ kurang air. Nah, Bapak Ibu wal hadirat rahimakumullah. Tetapi justru Mekah dan Madinah itu adalah negeri yang diberkahi oleh Allah. Jadi kalau seandainya makna konotasi yang namanya berkah itu adalah yang indah-indah, berarti Indonesia lebih berkah dibandingkan Mekah dan Madinah. Tetapi justru di dalam surah Al-Isra ayat 1 tadi, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Bahkan negeri Madinah dan Mekah itu dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang pada saat nanti Dajjal turun itu tidak bisa memasuki dua kota tersebut. Karena apa? Karena dijaga oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti negeri yang tandus, kering dalam pandangan kita belum tentu itu adalah negeri yang tidak diberkahi. Justru Mekah dan Madinah itu adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah jikalau yang namanya berkah itu adalah umur yang panjang. Berarti kalau orang umurnya pendek, seakan-akan orang ini tidak memiliki umur yang berkah. Tapi kalau orang umurnya panjang, seakan-akan umur orang itu adalah umur yang berkah. Ternyata tidak benar. Kalau seandainya umur yang Allah kasihkan walaupun dalam umur yang panjang, tetapi tidak menambah sedikit pun ketaatan, lembaran-lembaran dalam kehidupannya, tidak tertulis ketaatan-ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya walaupun umur orang itu panjang sampai 100 tahun sekalipun, maka sesungguhnya umur itu bukan menjadi umur yang berkah. Tetapi bisa jadi ada orang yang umurnya cuma 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan juga 40 tahun, Allah cabut. Tetapi ternyata dalam umur yang Allah berikan itu, dia mengisi lembaran-lembaran kehidupannya dalam rangka ketaatan kepada Allah, justru bisa jadi umur orang itu adalah umur yang berkah. Ada salah seorang sahabat bernama Sa'ad bin Mu'az, umurnya cuma 38 atau 39 tahun. Tetapi Rasulullah SAW pernah bersabda, kematiannya itu mengguncang arasy Allah. Kematian kita jangankan mengguncang arasy Allah, mengguncang arasy masjid. Benar-benar tiang masjid kan? Ini mengguncang arasy Allah kematian Mu'az bin Mu'az. Rasulullah SAW yang bersabda sendiri tentang hal ini. Jadi kalau dikisahkan Sa'ad bin Mu'az ini adalah seorang pemuda yang dia dalam kabilahnya itu sebagai pemimpin, kabilah Abdul Asad. Jadi pada saat itu Mu'az salah seorang yang belum mendapatkan hidayah, tetapi dia punya kabilah yang dia adalah pemimpinnya. Pada saat dia mendapatkan hidayah melalui saudara-saudaranya, kemudian pada saat itu pun dia berkata, setelah dia berislam, dia mandi, kemudian setelah itu salat, kemudian dia pun mendatangi kaumnya. Wahai kaumku, siapakah engkau? Adalah pemimpin kami. Apa yang engkau inginkan, maka kami akan ikuti petuahmu. Kami akan ikuti apa yang kau katakan. Kemudian Sa'ad pun berkata, sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kalian yang boleh berbicara kepadaku. Salah seorang di antara kalian kaum, tidak ada seorang pun yang boleh kembali berbicara setelah ini
bersikap tegas terhadap Bani Quraiza. Padahal Bani Quraiza ini adalah Bani yang dekat sekali dengan Bani Abdul Sahal asal. Tetapi dia bertindak tegas, maka atas tindakannya ini Rasulullah SAW mendoakan, ya Allah, terimalah ruh daripada Sa'ad bin Mu'adz ini dengan sebaik-baik penerimaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan pada saat Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal dunia, maka pada saat itu terguncanglah arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu wal hadirat rahimahullah, jika tadi dalam anggapan kita bahwa yang namanya berkah itu adalah umur yang panjang, tetapi ternyata jika dalam umur yang Allah berikan itu tidak menambah ketaatan seseorang kepada Allah, justru umur yang panjang itu adalah bukan umur yang berkah. Tetapi sekalipun umur orang itu adalah umur yang pendek, tetapi justru dengan itu dia menambah ketaatannya, dia isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya umur itu adalah umur yang penuh dengan keberkahan. Kemudian yang kedua, makna daripada barakah itu apa? Yaitu adalah bagaimana kita mengisi kehidupan ini dengan menambah ibadah-ibadah sunnah kita. Bukan hanya ibadah-ibadah tatawwu, salat sunnah, kemudian juga puasa sunnah. Jadi yang namanya salat-salat sunnah itu menjadi pelengkap dari ibadah-ibadah wajib kita yang mungkin di situ ada kekurangan. Pada saat kita selesai sholat, maka kata Nabi, ditetapkanlah bentuknya pahala. Ada yang sepersepuluhnya, kemudian ada juga yang sepersembilan daripada pahalanya, ada juga yang thumnuha seperdelapan, subuhuha sepertujuh, sudusuha seperenam, khumsuha seperlima, rubuha seperempat, thuluthuha sepertiga, ada juga nisfuha setengah daripada sholat. Maka unzuru li'abdi, kata Allah, lihatlah dari hamba-Ku apakah dari kurang-kurang itu mereka juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Maka dari ibadah-ibadah sholat sunnah itu menjadi penutup atau juga penyempurna dari ibadah-ibadah wajib. Jadi dari kita punya kesempatan misalnya untuk melaksanakan ibadah, baik itu sholat rawatib itu ada yang muakkadah, ada juga yang ghairu muakkadah. Muakkadah ini sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, atau juga yang sangat dianjurkan, 2 rakaat sebelum subuh yang disebut dengan sholat sunat fajar, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Atau yang ghairu muakkadah ditambah 10 lagi, 10 rakaat, 4 rakaat sesudah zuhur. Kalau tadi 2 rakaat sesudah zuhur, maka bisa ditambah menjadi 4 rakaat sesudah zuhur. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib antara adzan dan iqamah, kemudian 2 rakaat sebelum isya antara adzan dan iqamah, menjadi 22 rakaat. Atau juga ibadah-ibadah puasa sunnah yang tentunya kita sudah mengetahui tentang keistimewaan masing-masing. Ada yang dapat menghapuskan dosa 2 tahun, baik itu 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Ada juga yang dapat menggugurkan dosa 1 tahun sebelumnya. Kemudian misalnya dengan melaksanakan hal-hal sunnah